Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Pak Eci. Kemudian kita akan membahas mengenai dividen. Oke, kita akan bahas tentang dividen. Pada pertemuan kali ini, dividen akan kita bagi menjadi kepada 4 pembahasan. Bagaimana tentang dividen policy, kemudian bagaimana dengan pembagian dividen untuk ordinary shares, kemudian bagaimana kalau ada stock share split, dan yang keempat adalah apabila kita membagikan dividen untuk saham preferen. Oke, baik. Kita akan mulai. Yang pertama, bagaimana tentang dividen policy? Dividen policy itu pada dasarnya dia adalah tergantung kepada hasil pembahasan dalam rapat umum pemegang saham, gitu ya. Jadi dan tidak tergantung kepada tersedianya net income atau tidak gitu ya. Net income yang minus pun apabila rapat umum pemegang saham itu berhasil memutuskan suatu konsensus ya. Konsensusnya berupa oke, kita akan bayar dividen. Ya, RUPS ya, rapat umum pemegang saham ya. Nah, setelah itu ya kalau ternyata net income-nya negatif atau rugi gitu ya. Nah, ini tetap saja kita bisa meminta ya agar perusahaan yang kita miliki itu untuk membayar dividen ya, asalkan memang tercapai quorum dalam RUPS. Nah, seperti itu ya. Itu kondisinya, oke. Nah, tapi secara umum memang bahwa sebelum mengumumkan dividen ya, dalam RUPS itu dibahas ya bahwasanya, oke, nanti keputusannya adalah mengumumkan dividen. Nah, ketika mengumumkan dividen, maka harus bijak bahwa jangan sampai membuat perusahaan yang Anda miliki itu menjadi bangkrut, gitu ya. Kalau Anda mempunyai, investasi atau saham di perusahaan tersebut, khususnya perusahaan publik. Dan kita berbicara perusahaan publik dalam hal ini ya, bukan perusahaan privat. Perusahaan publik adalah perusahaan yang listing di BI. Nah, harus dipastikan ketersediaan dana untuk membayar dividennya harus ada, ya. Meskipun net income negatif, kalau misalkan dipaksa agar perusahaan tersebut tetap membayar dividen, nah maka harus dilihat gitu ya, apakah kasnya tersedia atau tidak di neracanya. Nah, tetap ya seperti itu. Nah, kemudian sebaiknya gitu ya, kalau ternyata kondisi keuangan sekarang dan masa depan itu suram, maksudnya adalah net income-nya 3 tahun berturut-turut negatif gitu ya, net income-nya 3 tahun berturut-turut negatif. Nah, ini biasanya aturan, yang di bursa ya, aturan umum ya. Memang tidak tertulis, tapi ini menjadi suatu, apa ya, suatu indikator gitu ya, bahwa kalau 3 tahun berturut net income-nya negatif, ada pertanda ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut ya. Sehingga ketika RUPS apakah bayar dividen? Tentunya lebih bijak nggak usah dibayar ya. Agar apa? Agar RE-nya ya, net income itu kan nanti dikumpulkan ke RE ya. Agar RE-nya itu bisa utuh gitu ya, bisa utuh dan bisa digulirkan ke tahun berikutnya ya untuk dipakai oleh perusahaan ya. Untuk dipakai oleh perusahaan sebagai apa? Sebagai penambah ekuitas atau nanti menjadi ini apa namanya, earned capital ya, earned capital. Nah, ini namanya RE ya, jadi menjadi earned gitu ya, yang dihasilkan sendiri dari adanya aktivitas perusahaan menghasilkan income. Meskipun rugi ya dan RE-nya berkurang, nah ini ya hati-hati ya, jangan sampai dipaksain untuk bayar dividen, tambah bangkrut gitu ya. Nah, itu kalau Anda memiliki saham pada suatu perusahaan ya yang listing di Bursa Efek. Misalkan tabungan Anda punya 10 juta, ya tidak ada salahnya untuk, daripada main Bitcoin ya, yang masih belum jelas gitu, ininya, eee, lebih baik yang ada wujudnya berupa saham. Saham itu adalah kalau kita membeli saham berarti kita membeli equity gitu ya. Nah, equity ini adalah residual interest kan. Residual interest. Dan residual interest ini maksudnya adalah apa? Sisa dari total aset ya. Total aset yang tersisa setelah dikurangi dengan total liabilities gitu ya. Nah, jadi klaim atas aset sebetulnya ketika Anda membeli saham itu ya. Klaim atas sisa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada bentuknya ya. Sedangkan Bitcoin masih belum tahu lah ya seperti apa bentuknya itu masih digital seperti itu. Nah, tidak semua retained earnings dibagikan dalam bentuk dividen. Kenapa? Agar ada modal untuk bayar, ini ya, kreditur, bayar utang gitu ya, tahun depan. Kemudian dan sebagai cadangan ya, kalau RE-nya utuh, ini kan menjadi earned capital ya, earned capital. Nah, ini digunakan untuk expansion ya, untuk membeli, aset tetap atau membeli, investasi ya, membeli perusahaan lain gitu ya.
Nah, itu namanya investment in ini ya, in apa namanya, in subsidiary. Nah, bisa seperti itu. Jadi membeli perusahaan kompetitor. Nah, itu bisa juga ya dengan menggunakan RE atau earned capital yang dimiliki perusahaan. Dan juga jangan dihabisin juga. Kenapa? Untuk antisipasi kalau nanti tahun depan rugi bisa ada tabungan gitu ya, bisa ada tabungan ya, seperti itu. Nah, oke, itu adalah tentang kebijakan mengenai dividen ya. Kemudian, nah untuk pembagian dividen sendiri kita bagi-bagi ya. Pertama adalah cash dividend, kedua adalah property dividend, ketiga liquidating dividends, dan keempat adalah share dividend. Nah, di sini saya akan bahas cash dividend dulu ya, biar nanti nyambung dari yang atas gitu ya. Keumumannya perusahaan itu di Indonesia di Bursa Efek itu memberikan dividen dalam bentuk cash gitu ya, dalam bentuk cash. Nah, dan ini diambil dari RE, oke? Nah, kemudian aturan mainnya adalah tidak diberikan kepada saham treasury. Kenapa? Karena saham treasury ini adalah jeruk makan jeruk ya. Saham treasury ini adalah saham yang dibeli oleh perusahaan itu sendiri. Jadi jeruk makan jeruk gitu. Jadi tidak diberikan kepada saham treasury. Oke. Nah, catat ada 3 tanggal penting, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran ya. Jadi tanggal pengumuman ini biasanya setelah diputuskan dalam RUPS ya, dalam RUPS bahwa oke, tahun ini apakah akan dibagikan dividen atau tidak? Kalau dibagikan, maka nanti akan ada di tanggal pengumuman bahwa ada pembagian dividen tahun ini ya. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kapan mulai official dicatat gitu ya dan setelah itu kapan dibayar. Nah, itu adalah 3 tanggal penting ya dari suatu dividen. Dividen cash ya, dividen atau cash dividen. Nah, contohnya kita baca saja bahwasanya PT Bersatu Padu ya, mengumumkan pembagian dividen kas pada tanggal 20 September. Nah, perhatikan ya 20 September 2019 sebesar 800 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen dilakukan pada tanggal 8 Oktober. Nah, jadi ini pengumumannya ya, declarations-nya, pengumuman ya, declare. Dividends declare. Nah, kemudian pencatatannya per tanggal 8 Oktober ya. Pencatatan di Bursa Efek buat hari apa tanggal 8 Oktober kita akan membagikan dividen gitu ya. Kemudian pembayarannya per 20 Oktober 2019. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat gimana cara menjurnalnya. 3 tanggal inilah yang kita jurnal, 20, 8, dan 20 lagi gitu ya. Nah, jurnal pada saat tanggal pengumuman dividen, yaitu pada tanggal 20 September adalah karena di dividen kas, maka langsung ya diambil dari retained earnings ya, retained earnings pada dividends payable. Sebesar berapa? Di sini ya sudah dikasih tahu 800 juta ya. Oke, nah kalau dulu jurnalnya itu tidak seperti ini. Jurnalnya itu adalah cash dividend gitu ya, cash dividend ya pada apa? Pada dividen payable ya, dividen payable. Nah, barulah nanti pada saat akhir periode gitu ya, pada saat dia mau dibayar gitu ya, mau dibayar nanti dibalik dulu nih cash dividennya gitu ya, pada saat sorry, bukan pada saat dibayar, tapi biasanya pada saat 31/12, pada saat bikin jurnal penutup ya. Nah, pada saat bikin jurnal penutup ya, ini baru dibalik gitu ya. Jadi dibaliknya gimana? RE pada cash dividend. Nah, seperti itu ya, sebesar X gitu ya. Nah, itu seperti ini ya seharusnya ya. Akan tetapi bisa juga dicatat dengan cara langsung RE per tanggal 20 September 2019 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika pencatatannya seperti apa? Pencatatannya tidak ada no entry ya, tidak ada jurnal. Nah, pada saat penjurnalan, pada saat pembayaran, maka di sini 20 Oktober tinggal dividen payable pada cash sebesar 800 juta. Nah, oke. Itu ya, berarti gampang ya, tinggal payable-nya dibalik pada cash. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dividen kas dan juga tentang kebijakan dividen atau dividen policy ya. Kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya. Terima kasih.